Nah, biasanya peluang karir ini bagi pengelola keuangan meliputi tentunya pengelolaan bidang personal finance dan kemudian kita sebut dengan manajer, misalnya wealth manager ataukah investment manager, real estate, kaitannya dengan pengelolaan keuangannya, kemudian pengelolaan keuangan di bidang asuransi. Ini adalah sangat membutuhkan sekali seorang ahli ataukah seorang yang mengetahui atau mampu mempelajari ataukah mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengelolaan keuangan ini dan bagaimana kaitannya dengan tugas dari seorang manajer keuangan? Manajer keuangan tentu dikatakan bahwa akan berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, manajer keuangan ini biasanya dia kategorikan apakah dia misalnya seorang manajer keuangan ini berkarir di bidang perusahaan-perusahaan yang tentu kalau perusahaan pasti profit oriented. Tapi ada juga organisasi yang mungkin perlu pengelolaan keuangan tapi dia tidak profit oriented atau kita sebut dengan non profit oriented. Nah, sedangkan bisa juga seorang manajer keuangan karena skupnya dalam hal skala bisnisnya mungkin dia ada di perusahaan kecil, perusahaan menengah atau perusahaan besar. Dan manajer keuangan ini tentu mempunyai tugas adalah mengimplementasikan strategi-strategi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, supaya apa? Supaya mereka punya perusahaan ini nantinya punya daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, apa yang menjadi fungsi dengan manajemen keuangan ini? Tentu tadi saya sampaikan manajer keuangan ini bisa ada di level perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan menengah. Nah, ini akan berkaitan sama complicated ataukah kerumitan di dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, ini akan semakin complicated ketika perusahaan ini boleh dikatakan sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal. Misalnya perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar tentu akan berhubungan dengan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang mungkin akan sangat berpengaruh sekali nantinya terhadap keuntungan perusahaan. Dan tentu ini akan sangat berkaitan sama misalnya peran pemerintah. Pemerintah meregulasi tentang misalnya produk yang halal, kemudian produk yang harus ada standarisasi. Dan ini berkaitan sama bagaimana kesiapan perusahaan, misalnya bagaimana mengelola supaya HPP atau harga pokok penjualan perusahaan tidak terlalu tinggi sehingga perusahaan bisa mendapatkan profit yang maksimal. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perusahaan itu dikelola, tentu kita juga berhubungan sama bentuk-bentuk aspek legal dari perusahaan. Contoh adalah yang pertama perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini merupakan tentunya cikal bakal nantinya adalah perusahaan yang besar. Dari diawali di perusahaan kecil, nah perusahaan kecil ini nanti lama-lama akan bergeser atau akan tumbuh menjadi perusahaan menengah, dan kalau perusahaan menengah sudah terkelola dengan baik maka dia akan menjadi perusahaan yang besar. Nah, perusahaan perorangan ini punya tipikal adalah perusahaan yang sederhana, pengelolaannya juga masih sederhana, mungkin cukup oleh satu pimpinan perusahaan mengelola semua aspek fungsi-fungsi manajemen seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen SDM. Yang kedua adalah berkaitan sama bentuk legal yang pengembangan dari perusahaan perorangan atau perusahaan individu, yaitu kita namakan dengan firma
atau perusahaan yang berpartner dengan pihak lain, atau kita sebut dengan nama lain misalnya atau CV ya. CV ini merupakan adanya beberapa perusahaan atau perorangan yang berkumpul kemudian membentuk satu usaha, kemudian disepakati siapa yang bertindak sebagai penyandang dana dan siapa pengelolanya. Yang lebih istilahnya jauh lagi atau berkembang lagi adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini biasanya kita bagi ke dalam dua kelompok. Ada perseroan terbatas yang sifatnya terbuka, kemudian kita namakan adalah perusahaan ini sudah go public, sudah menjual sahamnya kepada tentunya masyarakat luas, sehingga perusahaan ini dikatakan tentu adalah perusahaan yang sudah berkembang sangat baik, dan perusahaan ini akan tentu berusaha supaya sahamnya meningkat, harga sahamnya meningkat dan bisa dinikmati keuntungannya oleh publik dan oleh pemilik tentunya. Perseroan bentuk yang kedua adalah perseroan terbatas yang tertutup. Biasanya ini adalah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh family atau keluarga yang belum perusahaan ini menjual sahamnya kepada publik. Nah, selanjutnya apa yang menjadi fungsi daripada manajemen keuangan? Fungsi manajemen keuangan ini tentunya tadi di awal sangat tergantung kepada bentuk legal dari perusahaan. Yang kedua, apabila legalnya tentunya pada perusahaan kecil, fungsinya mungkin lebih sederhana. Apabila perusahaan pada level yang sifatnya besar atau menengah, mungkin fungsinya menjadi lebih complicated seperti yang di awal tadi disampaikan. Nah, pentingnya bahwa fungsi manajemen itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, bagaimana mendapatkan dana, dan yang kedua, bagaimana menggunakan dana ini. Nah, nanti lama-lama berevolusi sehingga nanti kita bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok pencatatan, yang kedua adalah kelompok yang boleh dikatakan bendahara atau pengelola keuangan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan manajemen keuangan ini dengan topik ataukah aspek-aspek lainnya. Contoh misalnya bagaimana manajemen keuangan ini berhubungan dengan dasar daripada ilmu keuangan atau pengelolaan keuangan adalah ekonomi misalnya. Konsep ekonomi ini sangat penting untuk juga dipahami, dikaitkan sama keuangan perusahaan. Salah satu contohnya adalah tentu kita tahu bahwa aspek ekonomi ini tentu dipahami oleh para Indonesian X ini, bahwa mengetahui bagaimana pengertian manajemen keuangan dikaitkan sama ekonomi, dan aspek yang berikutnya adalah masalah pencatatan yaitu akuntansi.